Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Kalau kami dapat memuji dan menyembah Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat pemberitaan firman-Mu, kami mengalami sukacita yang luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Terlalu banyak yang Engkau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Haleluya. Oh, haleluya, oh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Oh, banyak yang Kau perbuat
setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu akan ditaburkan bagi kami. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Dan biarlah Engkau mau pakai hamba-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, kembali kita bersama belajar firman Tuhan. Percaya bahwa ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, baik itu dalam pujian, penyembahan maupun dalam firman Tuhan, kita yakini bahwa Yesus ada bersama kita dan kuasa Allah ada dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Dan pada saat ini mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang kelima. Saudara bisa melihat di Alkitab saudara masing-masing. Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan buat saudara bisa menyimak baik itu di HP saudara maupun di Alkitab saudara, di buku Alkitab saudara. Silahkan, mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan mulai ayatnya yang ke-24. Markus 5 ayatnya yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya baca sampai di situ dulu. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan. Pada saat ini saya memberikan tema firman Tuhan, impartasi kuasa Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari wanita ini, dia sakit pendarahan 12 tahun. Dan di sini dalam Alkitab menjelaskan, kalau saudara kita baca tadi pada ayatnya yang ke-25 hingga ayat yang ke-26, di situ menjelaskan bahwa perempuan itu 12 tahun sakit pendarahan, berulang-ulang diobati oleh para tabib. Dan satu hal lagi saudaraku, di sini dikatakan bahwa dihabiskan semua yang ada padanya. Tetapi keadaannya bukan semakin membaik, tetapi semakin parah saudara, semakin buruk. Alkitab berkata bahwa
keadaannya makin memburuk. Saudara bisa lihat bagian terakhir dari ayat 26, semakin memburuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat wanita 12 tahun saudaraku menderita pendarahan. Pendarahan seminggu aja. Saudara, itu sangat-sangat membuat seseorang yang menderita pendarahan itu akan lemes. Dia akan sangat-sangat lemah. Tetapi di sini Alkitab berkata bahwa 12 tahun. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak menyerah atau dia tidak berkata bahwa ya sudahlah, nasibku seperti ini. Tetapi di sini kita melihat, kita baca tadi bahwa dia sudah pergi ke berbagai tabib. Dan di situ Alkitab juga berkata bahwa tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Bahkan semakin memburuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika pada ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata wanita ini dia sudah sering kali mendengar siapa Yesus. Dia sudah mendengar siapa Yesus. Oh, Yesus adalah sosok yang luar biasa. Mungkin dia mendengar seperti itu. Atau dia berkata bahwa oh, Yesus itu adalah sosok yang begitu besar kasihnya. Atau dia bisa berkata bahwa Yesus itu adalah sumber segalanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan informasi-informasi yang dia terima, dia mengambil satu tekad. Aku harus bertemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Dia mengambil satu tindakan. Dia mengambil satu tindakan untuk datang kepada Yesus. Saudara, dengan terseok-seok. Dia merasa dia tidak berdaya. Tetapi dia tidak menyerah. Dia datang kepada Yesus di kerumunan banyak orang saudara. Sehingga dia hanya bisa mungkin saudaraku di antara celah-celah kaki orang-orang yang berkerumun saat itu. Dan dia berusaha dikatakan dalam hatinya, asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dapat kita melihat bahwa si wanita ini dia mengambil satu tindakan iman. Jadi dia bertindak untuk datang kepada Yesus. Dan hal yang paling penting sekali, dia mengalahkan kelemahan dirinya. Ya, dia kalahkan kelemahan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari belakang ini berbicara tekad hati yang kuat. Karena apa? Mungkin orang lain berkata bahwa aku akan menerima kesembuhan di KKR Akbar. Mungkin orang lain berkata bahwa saya akan menerima kesembuhan itu, saya akan menerima mujizat Allah itu ketika aku tampil di depan dan berkata bahwa aku percaya Yesus, aku disembuhkan. Tetapi wanita ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia datang kepada Yesus dari belakang. Ya, dikatakan dari belakang. Dan tentunya saudara, di antara kaki-kaki orang yang berkerumun saudara, mungkin dia terinjak. Ya. Mungkin orang berkata bahwa, hei engkau, aku duluan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, wanita ini berhasil saudara. Wanita ini berhasil menjamah ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ketika dia bertindak dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan
ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini dia selalu mendengar kabar tentang Yesus. Saya mau katakan kepada saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Saudara, mungkin saudara berkata bahwa dengan keadaan dunia seperti ini, usahaku sepertinya tidak ada harapan. Mungkin masa depanku tidak ada harapan. Apalagi anak-anak yang baru selesai, yang mau masuk kuliah, orang tua terbentur dengan perekonomian, dengan dana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara berkata bahwa aku sepertinya menjadi seperti wanita yang sakit pendarahan itu. Aku tidak berdaya, aku mau minta pertolongan kepada siapa, kemana aku pergi, orang tidak mau menemui aku. Bahkan mungkin orang berkata sama, aku juga sama seperti engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi satu hal, seperti wanita ini, dia bertindak datang kepada Yesus. Saudara, ternyata mendengar firman Tuhan itu membangkitkan iman. Mendengar firman Tuhan itu membangkitkan iman, saudara. Seperti tertulis di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita mengambil satu keputusan apa yang harus kita dengar hari-hari ini. Firman itu adalah kabar baik. Amin. Firman Tuhan itu adalah kabar baik. Oleh sebab itu biarlah hari-hari ini, ketika situasi seperti sekarang ini, yang sepertinya situasi tanpa harapan, tetapi dalam firman Tuhan ada harapan. Firman Tuhan ada harapan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perbanyaklah baca firman, perbanyaklah dengar firman Tuhan, perbanyaklah mendengar kabar baik itu. Bukan kabar yang melemahkan, kabar negatif dengan negatif, sehingga ketika kita mendengar bukan kita dikuatkan, tapi kita malah dilemahkan. Tapi pada saat ini saya mau mengajak saudaraku, mari saudaraku, mungkin saudara saat ini sedang mengalami hal-hal sakit penyakit, mau berobat, tidak ada uang. Mungkin seperti wanita ini. Kalau dulu orang-orang yang berduit bisa pergi kemana, berobat kemana saja. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini malah disuruh diam, tidak boleh pergi kemana-mana. Kita mau pergi kemana saudara? Satu hal yang harus kita ingat bahwa Yesus adalah tempat yang tepat bagi saya dan saudara. Datang kepada Yesus, karena Yesus sanggup untuk menolong saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik itu bukan hanya berupa, oh ya gaji saya naik. Kabar baik itu bukan hanya berupa saya tidak di PHK. Atau kabar baik saat-saat ini mungkin orang berkata kabar baik itu ketika kita dapat sembako. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan itu. Tetapi kabar baik itu saudaraku, itu juga bisa berupa teguran. Kabar baik itu juga bisa berupa hajaran. Karena apa? Tujuan di dalamnya untuk memperbaiki kita. Ya, tujuan di dalamnya itu untuk memperbaiki saya dan saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu setiap apapun yang kita dengar dari firman Tuhan, yang kita baca dari firman Tuhan, kita ambil itu menjadi suatu kabar sukacita, kabar baik buat kita. Nah, saudara, kita melihat lagi pada ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-32. Pada ketika itu juga, ayat 30 saudara. Saudara lihat pada ayatnya yang ke-30 dari Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-30. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa melihat pada ayat sebelumnya yang sudah kita baca tadi, pada ayat yang ke-24, di situ menjelaskan bahwa berbondong-bondong, ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Berarti, saudaraku, begitu banyak orang yang menyentuh Yesus. Benar bukan? Begitu banyak orang yang menjamah Yesus. Tetapi kenapa si wanita ini yang Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah aku? Siapa yang menjamah jubahku?" Ini Yesus bertanya ketika seorang wanita pendarahan menjamah jubahnya. Tetapi ketika banyak orang menjamah jubahnya atau menyentuh Yesus, Yesus tidak berkata apa-apa. Tetapi ketika seorang wanita pendarahan ini, dia datang dan dia menjamah jubah Yesus, Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Apakah Yesus tidak tahu siapa? Yesus pasti tahu. Sebenarnya Yesus pasti tahu. Cuma Yesus mau menekankan ada sesuatu yang spesial dari wanita ini. Ada sesuatu yang dia merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa dari seorang perempuan yang pendarahan ini yang menjamah jubahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saat itu kita melihat di dalam ayat selanjutnya, dari itu ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-33, di situ saudaraku dikatakan bahwa wanita ini ketakutan, saudara. Ya, kita baca aja pada ayatnya yang ke-32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus mau ada satu kejujuran. Ya, Yesus mau ada keterbukaan, ada kejujuran. Sebab ketika ada kejujuran, ada pengakuan, di situ ada pemulihan. Ada kejujuran, ada pengakuan, di situ ada pengampunan, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan. Saudara, sehingga pada ayat yang ke-34 Yesus berkata bahwa, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, iman pada ayat yang ke-34 ini, kata iman
Di sini arti dari kata iman ini adalah pistis. Pistis ini adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan, kepercayaan kepada ajaran yang diimani. Berarti wanita ini ketika dia mendengar berita tentang siapa Yesus, saudaraku, imannya bertumbuh. Ya, imannya bertumbuh. Imannya mulai bertumbuh. Dan kalau saudara lihat di dalam Matius, saudara bisa lihat dalam Matius pasalnya yang ke-17. Matius pasal yang ke-17, saya mau ajak saudara bersama-sama. Matius pasal yang ke-17, kita akan baca bersama saudaraku, kita akan lihat, saudara bisa melihat di Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa ternyata iman yang bertumbuh itu punya kuasa. Bukan dibilang Yesus bahwa engkau akan melakukan sesuatu yang luar biasa, engkau akan melakukan sesuatu yang dahsyat ketika imanmu besar. Bukan, saudara. Tetapi dikatakan imanmu sebesar biji sesawi. Biji itu berbicara benih. Benih itu berarti iman itu hidup, saudara. Iman itu punya kehidupan, punya suatu pertumbuhan sehingga ada kuasa di dalamnya. Percuma dikatakan bahwa saya mempunyai iman besar tetapi mati. Ya. Tidak ada kuasa di dalamnya. Saudara, ketika wanita ini dia mengatakan sejujurnya bahwa dia mengalami masalah pendarahan 12 tahun dan dia mendengar siapa Yesus dan dia percaya Yesus sanggup untuk menyembuhkan dia, dan dia berkata bahwa aku percaya Yesus, engkau sanggup menyembuhkanku, dan Yesus melihat bahwa di dalamnya ada iman yang bertumbuh, ada benih iman yang bertumbuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan iman di sini, arti dari iman di sini adalah kesetiaan, kepercayaan atau ajaran yang diimani. Oleh sebab itu saudaraku, mungkin saat ini kita ditantang, iman kita mulai ditantang, saudara. Iman kita masuk dalam pengujian. Apakah saudara mau tetap memegang iman saudara? Apakah engkau tetap memegang imanmu? Dan ketika wanita ini dikatakan Yesus bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti Yesus melihat iman dari wanita ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu bahwa di dalam Yesus sesungguhnya ada segala kekuatan. Di dalam Yesus sesungguhnya ada segala kuasa. Terbukti ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, kekuatan atau kuasa Allah itu keluar dan diterima oleh wanita pendarahan ini, dan dia menjadi sembuh. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau datang kepada Yesus, engkau percaya dengan imanmu, saudara, iman yang hidup, iman yang luar biasa di hadapan Tuhan adalah iman yang tanpa tanya. Maksudnya begini, kalau kita percaya Yesus, jangan
tanya lagi, tapi ini gimana nih? Kalau seperti ini gimana? Udah, bagian kita percaya aja. Tuhan mau kita percaya aja. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana kita bisa menarik kuasa Allah itu? Kuasa Allah diimpartasikan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama tadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengar berita tentang firman Tuhan, dengar berita tentang Yesus, maka itu akan membangkitkan imanmu, saudaraku. Dan yang kedua saudara, bagaimana supaya kuasa Allah diimpartasikan dalam kehidupan kita? Bagaimana seperti wanita pendarahan itu, dia bertindak datang kepada Yesus. Saudara, Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Yesus sanggup menyembuhkanmu. Yesus sanggup memulihkanmu. Mungkin setiap orang sudah menolak engkau, tetapi Yesus sanggup menerima engkau dan memulihkan engkau. Dia mau menerima engkau apa adanya, tetapi dia juga mau mengubah hidupmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kalahkan kelemahan dirimu. Jangan sampai kita pasrah, kita kalah dengan keadaan. Pegang imanmu. Jangan kita pasrah dengan situasi yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita mau melangkah, kita bangkitkan iman kita, kita bangkitkan satu keyakinan dalam hidup kita bahwa saya percaya ketika saya bertindak, melangkah, maka di situ kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan yang keempat yaitu miliki iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa itu adalah iman yang hidup, iman yang bertumbuh, iman yang tanpa tanya. Percaya saja, sebab di dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada segala kuasa. Mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berkata bahwa saat ini dunia semakin hari semakin tidak menentu. Memang benar, tetapi yang tidak berubah dan tetap ada kepastian hanya di dalam Yesus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kuasa Allah itu menjadi bagian saya dan saudara. Saudara dimanapun saudara berada saat ini, mari bangkitkan imanmu. Mungkin engkau mulai terpuruk. Engkau berkata bahwa semua ini tidak ada harapan lagi. Tetapi saya mau katakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus kita tidak terpengaruh oleh keadaan. Allah kita tidak terpengaruh dengan situasi. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti wanita yang menderita pendarahan ini, dia datang kepada Yesus dan dia mengalami kuasa Allah. Kuasa Allah diimpartasikan dalam hidupnya dan dia menjadi sembuh. Oleh sebab itu mari saudara tetap pegang imanmu, tetap percaya Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau yang tahu setiap apa yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Dalam keterbatasan mereka, Engkau hadir dan Engkau memberikan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Engkau membangkitkan harapan dalam hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, kita akan angkat satu pujian bahwa kebesaran Tuhan itu ajaib. Bahwa Tuhan punya rencana yang sempurna bagi kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Biarlah Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat keajaiban Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau mau terus memakai hamba-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan yang sudah ditaburkan,
menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkati di dalam pekerjaan, di dalam keluarga rumah tangga mereka. Biarlah apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tolong bangsa ini, Kau sendiri yang berkuasa atas bangsa ini. Mari Tuhan, kami berdoa Kau yang bertindak ambil alih Tuhan dalam peristiwa yang dialami oleh bangsa kami yang saat ini sedang bergumul dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kau juga menolong para aparat keamanan, juga para petugas medis yang ada, serta masyarakat yang ada. Biarlah bekerja bersama-sama Tuhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat campur tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.